Oke guys, jumpa lagi. Eh, Kali ini kami berada di hutan kota Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ini sekarang sekitar jam setengah 6 sore. Kami sengaja berada di hutan kota. Kebetulan kami juga bersama dengan Pak Mutaramar, pemerhati politik dan hukum atau Patih gitu ya. Di mana hutan kota ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Grogot. Di sekitarnya memang banyak beberapa perkantoran gitu kan, jadi di tengah-tengah ini memang terlihat begitu bagus gitu ya, di tengah kota lah. Kemarin sempat menjadi trending topik atau viral di media sosial lokasi ini karena ada sebuah peristiwa atau kejadian beberapa hari yang lalu menjadi pengeroyokan. Nah, dan hingga korbannya meninggal dunia. Nah, untuk itu kami kepengen berbincang dengan Pak Mukhtar sebagai pemerhati politik dan hukum terkait hutan kota, lokasi hutan kota ini. Karena selain hutan yang memang ditumbuhi pepohonan, di sini juga disiapkan fasilitas tempat duduk. Jadi memang memang enak bersantai gitu. Memang ada tempatnya, ada tempat duduk. Didesain juga taman, banyak bunga gitu kan. Jadi agak indah juga pemandangannya. Nah, saya dengar juga kalau di malam hari di sini gelap karena ada fasilitas lampu cuman tidak menyala. Nah, untuk itu sebagai pemerhati kami mau minta tanggapan hutan terhadap hutan kota ini diberi fasilitas tempat duduk, lampu, tapi lampunya tidak berfungsi dan malam hari gelap. Dan biasanya lokasi-lokasi yang gelap itu juga bisa mengundang kejahatan. Oke, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Rusdi. Jadi hutan kota ini kan sebagai ruang terbuka hijau kan, yang mana dibuat ataupun dibangunnya hutan kota ini agar kota itu memiliki ruang bagi tanaman ya kan, Iya, iya. ruang terbuka hijau sekaligus juga sebagai tempat bersantai, tempat ya menghabiskan waktu luang, bisa juga dengan kegiatan-kegiatan positif. Namun tujuan pemerintah dalam membangun tempat ini bisa saja karena kurangnya perhatian, pengawasan dalam keberadaan tempat hutan kota ini bisa beralih fungsi. Ya. Seperti saat ini kan sore hari kan, ya, kita temui komunitas ataupun orang-orang ataupun masyarakat kita yang menghabiskan waktu kan untuk jogging, untuk bersenam, berolahraga. Ya memang tempatnya asri, bagus. Cuman ini catatan buat pemerintah. Karena situasi ini harus kita jaga, kita pelihara, kita rawat secara berkelanjutan, ya kan? Supaya fungsi ini tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh anak-anak, oleh orang yang kurang bertanggung jawab, ya kan? Sehingga terjadi suatu kesempatan karena gelap ya. Itulah yang harus
pihak mengingatkan Hmm. supaya tujuan baik tetap berlangsung baik. Karena kalau satu tempat gitu Pak ya, atau taman atau apapun itu, kalau gelap itu memang bisa mengundang kejahatan gitu. Atau bagaimana? Jelas lah, Jelas ya. namanya kejahatan itu kan karena ada situasi yang mendukung, Hmm. situasi Iya, atau iya. kondisi yang mendukung. Artinya ada suatu kesempatan. Kesempatan. Iya. Makanya seperti maling itu banyak kan dia aktivitasnya malam ya, karena gelap gitu ya. Ya, Jadi bisa situasi juga bisa mendukung gitu ya, kayak di kegelapan itu. Oh iya iya benar. ya untuk sarananya sudah cukup baik, Iya. cuman harus diperhatikan khusus, harus adalah perawatan rutin ya kan, ataupun pemeliharaan rutin. Dan sepertinya kalau kita lihat ini kan keadaannya cukup rapi, cuman perlu kita ingatkan ke pemerintah tempat sampahnya ya kan, tampaknya belum terlihat ya kan, atau ada mungkin sudah rusak atau Iya. hilang ya kan. Kemudian penerangan bila perlu dibuatlah, dipasanglah CCTV, Oh CCTV. karena ini kan ruang publik, tempat aktivitas segala usia. Kalau untuk waktu siang hari ini segala usia, ini kita lihat ada anak-anak Iya. ya kan, ya, ada anak-anak main sepeda, main motor, sehingga ya tempat ini sebagai tempat yang masuk dalam semua kalangan, sisi keamanannya harus kita tingkatkan. Kemudian sama ya di malam hari, ya penerangan ini ya sangat signifikan diperlukan. Jadi intinya begini Pak ya, artinya untuk mencegah hal-hal atau kegiatan-kegiatan negatif di hutan kota ini perlu adanya penerangan. Mungkin juga seperti yang Bapak sampaikan juga tadi perlu ada CCTV gitu Pak ya. Perlu lah. Nah itu apa ya, bagian daripada untuk mencegah hal-hal negatif itu Pak ya. Ya. Sebenarnya yang kita soroti sekarang kan memang karena ada kejadian kemarin, Iya iya iya. ini menjadi momentum supaya fasilitas publik yang lain itu diperhatikan, mulai dari penerangan, Iya iya. lawannya, kemudian CCTV-nya, kemudian pemeliharaan terhadap sarana yang telah ada, kalau yang belum ada apa yang diperlukan diperhatikan ya kan. Jangan sampai ini kan fasilitas publik yang sifatnya semua kalangan, semua usia. Jadi ya ketika di sini ada anak-anak, di sini ya tempatnya ini harus layak anak ya kan. Jangan sampai anak-anak di sini kita lihat nampaknya tidak didampingi oleh orang tuanya. Ini sore hari. Anak-anak ini bermain sepeda di sini tidak didampingi oleh orang tua. Misal nih terjadi penjamretan, ya kan? Bisa saja anak-anak lagi main HP di sini, ada kesempatan orang yang punya niat jahat ya, sehingga kan sulit kita. Kira-kira kalau seumpama di satu tempat fasilitas umum seperti begini Pak ya, artinya memang terkadang ramai dikunjungi orang gitu kan. Ya, karena memang dirancang juga selain hutan kota juga memang tempat bersantai. Apakah tidak diperlukan kalau seumpama seperti security gitu? Situasional sebenarnya bisa, karena sekarang ini kan suatu kejahatan
kesempatan ada kesempatan karena situasi kondisi tempat itu memberikan peluang kepada pelaku kejahatan, ya kan? Dan kemudian dari sisi rutinitas kebiasaan dari masyarakat kita bermain di sini, ya kan? Seperti yang terjadi kemarin pada malam hari, Ya. kita mungkin sudah mendapatkan banyak informasi dari masyarakat bahwasanya di sini diduga, ya kan, malam sering anak-anak muda remaja ngumpul, Ya. duduk, ada yang berrombongan dengan teman-temannya, ada juga yang berpasangan. Kalau seandainya itu diperhatikan, ya mungkin dengan adanya penerangan, tidak ada CCTV, kalaupun mereka duduk di sini, ya kan, tidak apa, mengurangi potensi-potensi, ya kan, kenakalan, kejahatan. Kemudian ada rasa aman, ada perlindungan, kan, gitu. Fasilitas publik yang sudah baik ini terpelihara dan secara langsung memberikan perlindungan untuk semua kalangan yang datang ke sini. Ya. Kalau ada security lebih bagus, apalagi ada pengumuman himbauan misalnya, ya, artinya jam berkunjung di hutan kota ini untuk pagi sampai sore hari harus apa namanya, dengan ya pakaian yang baik, kemudian tidak diperbolehkan membawa minuman, ya kan, ataupun makanan yang apa, bungkusnya yang bisa digunakan menjadi ini, benda tumpul yang bisa membuat luka atau apa, kan, membahayakan orang, jual botol, ya kan. Kalau seperti kita lihat di situ, kursi sebelah sana itu ada 2 botol minuman, botol kaca. Kita nggak tahu sebelumnya itu isinya apa, digunakan kapan, siang hari, malam hari. Artinya kalau ada situasi, ada perselisihan di sini, kan, ya, itu kan menjadi alat, betul. Tapi ada pesan moral, moral itu maksudnya, jadikanlah ini momentum dengan peristiwa pengeroyokan yang cukup tragis akhirnya menyebabkan anak menjadi terbunuh, ya kan. Ini momentum buat kita semua, ya, agar fasilitas publik yang lain itu diperhatikan. Kalau memang fasilitas publik itu untuk semua kalangan, harus ditingkatkan segi perlindungan, termasuk perlindungan terhadap anak. Ya. Jadi kita tidak terlalu khawatir dengan situasi atau kejadian yang berpotensi akan terjadi di kemudian hari, kan. Jadi ini jadi momentum lah buat kita semua supaya pihak bisa saling mengingatkan. Karena kita lihat banyak fasilitas publik seperti di Siring itu kan ada titian jembatan sebelah sana, kan. Oh iya, iya. Malam hari juga cukup gelap ya. Iya. Kemudian di depan rumah sakit Pemda di apa, Telaga Gentung Temiang itu, ya. Nah, itu kan juga fasilitas lampunya juga sudah mati, sudah cukup gelap. Ya. Itu sekarang juga menjadi aktivitas anak remaja kumpul-kumpul di situ, ya kan. Jadi ya kalau bisa diberi juga penerangan gitu ya. Diberi penerangan, diberi CCTV, ya, untuk meminimalisir, ya, potensi kejahatan, potensi
tindakan yang merugikan masyarakat kita. Jika tindakan itu terjadi, pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan atau penegakan itu kan bisa memudahkan mereka untuk bisa bekerja. Mungkin itu sebagai pesan ya untuk mengedukasi kita semua. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Sekarang berada di Gentung Temyang kilometer 5 Tanah Grobak. Nah, kira-kira gimana Pak pandangan Bapak tentang Gentung Temyang? Lokasinya begitu luas, tapi Bapak lihat sendiri bagaimana fasilitas ini. Kita apalagi nih yang perlu ini? Ya, Gentung Temyang ini kan fasilitas publik yang sifatnya kan juga seperti ruang terbuka hijau, kan? Ya. Artinya di sini tersedia fasilitas-fasilitas untuk santai, ya kan? Santai. Biasa juga orang gunakan jogging, lari karena memang ada jogging tracknya. Nah, Jadi ya kepada pemerintah ini manfaat daripada fasilitas publik itu harus terus dipertahankan dan terus ditingkatkan dan terus pengawasan dan perlindungan tempat ini harus memberikan rasa aman buat semua kalangan yang ada berkunjung ke sini. Tingkat keamanan dan perlindungan kepada pengunjung ya kan seperti ini adalah peringatan. awas ada buaya, hati-hati dalam beraktivitas di lokasi ini, gitu ya Pak ya. Mungkin juga sama halnya dengan fasilitas lain seperti di Taman Hutan Kota tadi ada peringatan jangan melakukan aktivitas yang melanggar norma hukum, sosial, budaya kan, disiring juga kan, karena itu juga sekarang masih gelap ya, gelap juga ya. Gelap. Ya inilah kita lihat sangat rimbun ini. Sangat rimbun. Kalau bisa kebermanfaatan fasilitas publik itu terus ditingkatkan biar dapat dirasakan masyarakat penggunaannya kan. Selain kemanfaatan untuk ditingkatkan, keamanannya juga perlu Pak ya. Ya karena apa? Karena kan suatu kejahatan seperti yang kita bahas tadi, Ya. faktor lingkungan itu bisa mengundang datangnya kejahatan. Lingkungan yang sepi, gelap, kemudian faktor pengaruh lingkungan daripada tempat yang dikunjungi ini, misalnya dengan situasi ini gelap, terjadi minum-minum, terjadi nongkrong-nongkrong pacaran. Ini harus kita perhatikan. Iya ya. Supaya ya pihak-pihak terkait Satpol PP ya turut serta lah mengamankan tempat ini. Kalau bisa ada CCTV-nya lah supaya aman kan. Itu tadi perbincangan kami dengan Pak Muhtar Ahmad, pemerhati politik dan hukum. Ya, seperti biasa sebelum berpisah kami selalu menyampaikan pepatah Arab, wa kadil jadjur alis sayyidun walaupun lima jahrul lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh. Namun kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.